kan berdampak ke emosionalnya nantinya. Saat ini memang nggak kelihatan hambatan anak. Kayaknya anak saya tuh baik-baik aja. Kayaknya anak saya, tapi kita nanti lihat ke depannya pasti ada sosial yang kayak dia untuk berperan bermain sama teman, kayak aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri tanpa temanku. Nah, hal-hal yang seperti itu kita hindarkan karena kenapa? Karena hal-hal yang seperti itu akan meningkatkan egois dirinya sendiri tanpa mempedulikan teman-temannya tadi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Firdaus Edu Talk, podcastnya Al-Firdaus, kupas tuntas tentang perkembangan si buah hati dan juga pendidikan masa kini. Selamat berjumpa dengan saya Imam Subhan, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik ya, yang tentu saja ini menjadi kebutuhan bagi semua orang tua ya. Dan terlebih-lebih buat orang tua yang mungkin baru saja punya buah hati yang masih kecil, juga ya masih sangat membutuhkan asupan dari pendidikan orang tua begitu ya. Nah, kali ini temanya adalah tentang bagaimana pentingnya permainan outdoor play untuk membentuk sosial emosional anak di era pandemik ya. Dan tentu ini menjadi sangat menarik karena memang ya meskipun ya di era pandemik ini hampir berlalu ya, maksudnya sekarang aktivitas sudah mulai normal, terus kita juga sudah mulai keluar dengan aktivitas-aktivitas di luar begitu. Tapi mungkin juga masih ada yang punya mindset bahwa anak lebih orang tua itu lebih nyaman atau lebih care gitu kalau anaknya itu di rumah, padahal itu mungkin bisa jadi hal yang keliru besar ya begitu untuk pendidikan atau perkembangan anak. Nah, saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di sini, yakni saya panggilnya Mbak atau Kakak ini ya. Ya, Kakak yang cantik ya, atau Mbak ya, mungkin Mbak ya pasnya ya. Ya. Ya, beliau seorang okupasi terapis. Nah, mungkin nanti kita apa sih itu okupasi terapis, kita tanyakan ya. Profesinya kayak apa sih sehari-harinya? Ya, namanya adalah Lutfita Ayu STRKes. Ya, apa kabar Mbak Ayu? Sehat, Pak. Sehat ya. Ini tadi saya culik ya, masih konsultasi dengan orang tua ya? Sering, Pak. Sering ya? Iya. Jadi tiap hari selalu apa yang dilakukan? Untuk okupasi terapis sendiri apa sih aktivitasnya? Kalau untuk okupasi terapi sendiri sih sebenarnya kita itu membantu untuk menangani anak-anak, beberapa anak-anak, nggak cuma anak-anak aja, remaja juga kita membantu mereka untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk peran mereka di sekolahan, peran mereka dalam hal akademik, kemudian sosialnya, emosinya, kemandiriannya, seperti itu. Jadi okupasi terapi sendiri itu sebenarnya terlalu kompleks ya, Pak. Jadi mereka itu terlalu mempelajari banyak hal ya? Seperti itu, sehingga dari situ kita itu menekankan dari anak ini butuh, ini anak ini punya masalah di area ini, jadi kita perbaiki di situ dan sebagainya gitu. Kan banyak ya istilah di dunia terapis ya. Ada fisioterapis, itu lebih ke fisik ya, bener ya? Ya, kalau fisioterapi lebih ke fisik. Ada terapi bahasa gitu ya. Apa saja sih mungkin bisa disebutkan biar paham ini audiens? Jadi keterapian itu ada beberapa, dari kemampuan mereka untuk mobilisasi fisiknya itu masuknya ke fisioterapi, kemudian kognitif, kemudian perilaku, peran mereka di sosialnya seperti itu masuknya ke okupasi terapi. Kemudian untuk wicara, kemampuan bahasa, fonasi, artikulasi itu masuknya ke terapi wicara. Sementara itu 3, okupasi terapi wicara, dan fisioterapi. Oke, siap. Oke ya, kita akan langsung menuki ke tema pada kesempatan ini ya. Masalah bermain di luar ini ya, kalau boleh saya simpelkan dari tema kita ya, permainan outdoor gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih konsep bermain di luar gitu? Apakah memang
Gini, memang jujur ya, ada sih sebagian orang tua muda kita, ya di kalangan orang muda itu lebih orang tua lebih nyaman anaknya bermain di rumah saja. Bahkan ya dia rela untuk mengeluarkan uang, mungkin menggaji babysitter misalkan, ya udah main sama itu mbaknya kayak gitu ya. Tapi jarang dia berinteraksi dengan teman-teman di kampung halamannya, artinya di kampungnya itu, kan? Ya mungkin dia di sekolah dia sudah sosialisasi dengan teman-temannya sih ya. Cuma ketika di rumah dia lebih asik di rumah gitu. Nah, mungkin konsepnya seperti apa untuk permainan outdoor yang dimaksud seperti apa ini? Oke. Jadi kebutuhan permainan outdoor sekarang dengan yang dulu itu sangat berbeda sekali, Pak. Kalau yang dulu itu kan banyak nih variasinya, misalnya kayak engklek, kemudian permainan tradisional seperti gobak sodor dan sebagainya, itu semua orang-orang yang dulu itu kan pernah merasakan hal seperti itu. Sehingga kemampuan emosi sosialnya nggak ada masalah. Adapun juga dia bisa menangani permasalahan tersebut. Tapi untuk anak-anak di era pandemik ini, anak-anak yang lahir di era pandemik ini banyak banget, terutama di ini ya, banyaknya konseling selama ini setelah pandemi ini, banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa anak saya kok jadi mudah marah ya, anak saya kok suka gini ya, kok kesulitan untuk mengatur dirinya, emosinya dan lain sebagainya, karena mereka memang tidak ada kesempatan mereka untuk bermain di luar. Bagi banyak anak yang cuman di dalam rumah kan sempit dia, seluas apapun rumah, kalau nggak ada peran orang tua di situ, kemudian nggak ada komunikasi anak dengan orang lain atau teman sebayanya, itu kan akan menghambat mereka untuk gimana cara memecahkan masalah ini ya, gimana cara bermain ini tuh gimana gitu. Jadi dia menyelesaikannya dengan dia sendiri, bukan dengan beberapa orang di situ, seperti itu. Oke. Gitu. Itu konsepnya ya. Jadi meskipun kita menghadirkan misalkan ya, tadi harus di luar. Ketika di rumah kita mengundang anak-anak lain misalkan, tapi mainnya tetap di rumah. Itu sudah bermain outdoor belum ya? Belum. Jadi outdoor benar-benar keluar dari rumah ya? Dari adanya sinar matahari. Oke. Nah itu yang harus dipahami. Kemudian ada pasir dengan berbagai jenis gradasinya, dari yang tajam, ada yang sampai yang lembut gitu kan. Anak-anak otak itu kan kalau kita kaki menapak merasa ada ada sesuatu. Nah, itu berarti otak itu memberikan respon. Nah, untuk anak-anak yang sekarang itu kadang tuh nggak ngerespon, apa-apa diinjak, apa-apa kesenggol, nggak jatuh dan sebagainya. Itu karena secara kebutuhan dia untuk outdoornya itu kurang sekali. Ya. Oke. Jadi intinya kalau permainan outdoor itu kita harus membawa anak-anak keluar, ya. Entah itu tadi di luar, sekedar di halaman, ya. Yang penting tadi dia langsung kena sinar matahari, ada pohon-pohon di situ, terus ada teman-teman yang lain ya. Iya, harus itu. Harus itu ya. Soalnya itu untuk latihan menyapa. Kemudian selain itu juga perilaku untuk mengantri, konsep-konsep mengantri. Nah, seperti itu kan juga penting kan, permainan zaman sekarang tuh kan hampir nggak ada. Oke. Dan apakah ketika anak-anak ini di sekolah ya? Di sekolah dia kan juga berinteraksi dengan teman-temannya. Apakah itu juga dianggap permainan outdoor kalau anak ini sekolah? Atau enggak? Atau beda konsep ya? Beda ini? Menurut saya itu masih beda karena kita juga perlu mengetahui sisi sarana prasarana di sekolahan. Ada nih sekolahan yang enggak ada tumbuhannya, pohon dan lain sebagainya. Nggak punya kebun, nggak punya ini ya. Semua lantainya itu terbuat dari keramik marmer ya. Kayak gitu. Jadi secara sensoris mereka nggak ada kesempatan nih gitu. Gitu ya. Oke, jadi intinya harus begitu kriteria anak bermain di luar begitu ya. Itu apa sih? Kenapa kita harus mengajak anak keluar? Tujuannya apa sih? Lebih spesifik apa yang mau dikembangkan dari diri anak? Apa saja nih? Harus bermain di luar. Jadi permainan di luar itu tujuannya yang pertama bisa untuk melatih sosialnya, emosinya itu masuknya ke kayak
ngantri, latihan ngantri, gantian, permainan gantian dengan temannya, seperti itu. Terus yang ketiga bisa juga untuk melatih sensorisnya untuk anak-anak yang masih baru tumbuh usia di bawah 5 tahun itu kan sensoris harus mateng nih, dari sensori taktil, propio, vestibular, kemudian audio, visualnya itu harus aktif semuanya. Kemudian selain sensori juga di motorik kasar itu juga akan berkembang di situ karena di area otak itu akan sering memberikan respon sesuai dengan apa yang dia input, apa yang dia proses itu berdasarkan dari input yang dia terima di dalam tubuh mereka, seperti itu. Aspeknya luas juga ya. Luas banget. Jadi hampir semua ini ya, semua aspek perkembangan anak ketika bermain outdoor itu sudah tertampung semua ya. Iya. Bisa nggak? Dan itu harus orang tua terlibat nggak? Maksudnya ketika anak main keluar gitu, orang tua harus melibatkan diri nggak bermain dengan anak-anak? Ataukah cukup dibiarkan saja, yang penting dia punya teman gitu? Ya antara dua itu sih Pak. Jadi bisa orang tua terlibat di situ, tapi sebaik mungkin dua asupan ini harus terpenuhi. Dalam arti dia juga ada teman, ada orang tua. Orang tua berperan, teman juga berperan, seperti itu. Jadi tidak hanya tergantung pada peran orang tua saja tanpa memperdulikan teman sebayanya. Atau mungkin cuman terlibat dalam peran temannya tanpa peran orang tuanya, seperti itu. Oke. Dan memang kalau kita melihat ya, mungkin Mbak Ayu kan seorang terapis, banyak kasus ya yang dia hadapi. Ada nggak anak yang memang gara-garanya nggak suka bermain di luar? Kan memang ada sih, memang ya cenderung sekarang ini. Tadi beberapa waktu lalu lah saya berhadapan dengan beberapa anak TK. Saya tanya, kamu kalau di rumah mainnya kemana gitu? Cuma di rumah gitu. Sama siapa? Sama kakak, sama adik. Main apa? Ya mobil-mobilan, main apalah yang sekarang ini ya gitu ya. Nah, jadi kamu memang nggak pernah main sama teman tetanggamu? Nggak pernah ya? Nggak kenal sama teman-teman tetangga? Nggak kenal. Nah, apakah itu efeknya memang ketika anak nyaman, karena dia nyaman di rumah gitu loh, nggak mau keluar rumah. Nah itu bagaimana efek bagi anak itu, dan bagaimana anak juga bisa mau bermain keluar, apa dirayu-rayu, apa dipaksa untuk harus bermain keluar? Gitu ya. Jadi pengalaman saya ya Pak ya, banyak pengalaman yang saya terima itu dari beberapa anak yang saya bimbing dari mungkin usia 4 tahun yang benar-benar anaknya itu nggak pernah dapat kesempatan bermain di luar. Kemudian artinya saat ini memang nggak kelihatan hambatan anak. Kayaknya anak saya tuh baik-baik aja. Kayaknya anak saya, tapi kita nanti lihat ke depannya pasti ada sosial yang kayak dia untuk berperan bermain sama teman, kayak aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri tanpa temanku. Nah, hal-hal yang seperti itu kita hindarkan karena kenapa? Karena hal-hal yang seperti itu akan meningkatkan egois dirinya sendiri tanpa mempedulikan teman-temannya tadi, seperti itu kan. Indonesia kan tipe sosialisasi banget gitu. Komunikasi, kemudian ramah dengan orang lain, menyapa dan sebagainya, itu kan berdampak ke situ. Jadi sangat ini ya. Terus tadi ketika anak memang nggak mau main keluar, bagaimana? Kalau setahu saya dari beberapa informasi dari jurnal itu mengatakan bahwa ada masanya anak berada di dalam rumah, ada masanya anak di luar rumah, seperti itu. Tapi lebih baiknya jika anak itu juga diperkenalkan di lingkungan luar, seperti itu, sehingga anak itu akan lebih bisa perspektif, dalam arti bisa, aku saat bermain dengan teman aku harus begini. Jadi nggak saklek lah, seperti itu. Jadi bisa lebih enjoy, dia bersama teman pun juga enjoy, dia sendiri pun dia juga enjoy, seperti itu. Lalu kita ke, mungkin orang tua kan pasti akan tanya apa istilahnya, bagaimana permainan di luar yang memang bisa mengembangkan semua aspek ya. Tadi boleh mungkin dipertegas aspek apa saja yang mau dikembangkan ketika anak bermain di luar? Tadi ada aspek fisik motorik ya? Ya, ada dari sosialisasi, kemudian dari aspek motorik ya. Kemudian ada sensoris itu lebih ke mana? Ke sensori itu lebih ke bagaimana beberapa input
sentuhan, input gerakan, keseimbangan, auditory, visual, gustatory di area lidah, olfaktory di pendengaran dan sebagainya, itu masuk ke area situ. Sensori ya. Terus apalagi aspeknya? Kemudian ada perilaku. Dan emosional. Emosional ya. Nah, itu jenis permainan apa yang bisa kan kadang anak kalau sudah dilepas di luar, dia paling aktivitas yang kalau di situ ada wahana bermain, main pelorotan gitu biasa, main ayun-ayunan. Nah, apakah bisa di-create nih atau dibuat sebuah permainan oleh orang tuanya gitu yang memang bisa mengasah semua aspek tadi? Bisa bermain mungkin kalau cewek ya Pak ya. Cewek gimana kalau cewek? Mainannya boneka, ada komunikasi di situ, kemudian ada feedback sosialnya, kemudian gerakan motoriknya pakai tangan nih, gerakan pakai tangan juga bisa melatih anak-anak dan lebih ke kognitifnya yang akan masuk ke situ kalau untuk boneka. Dan ada juga permainan yang misalnya kayak main truk yang benar-benar real di luar kendaraan gitu ya. Truk-truk yang karena kalau boneka itu bisa di rumah loh. Ya kan? Tapi bagusnya main boneka juga di luar ya. Kalau lebih bagusnya lagi kita di luar. Kalau di dalam itu nanti jatuhnya cuman ke tiktokan 2 orang ini aja. Tapi yang di luar kan nanti bisa ke banyak aspek orang lain seperti itu. Terus itu kalau cewek? Kan kalau gini Pak, kalau boneka itu permainan boneka itu kan kalau di dalam ruangan kan cuman terfokus ke 2 arah aja. Beda kalau ke lingkungan yang lebih luas lagi, itu kan bisa pindah ke tempat, mau ke pasar nih ceritanya, bawa boneka main ke pasar, artinya ke sekolahan, kayak permainan boneka zaman dulu itu loh Pak, yang dari kertas. Iya, dibuat sebuah kayak cerita gitu ya, keseharian. Iya, Oke. Dia memeragakan mungkin sebagai ibu yang mau ke pasar, masak, gitu ya. Iya. Oke, kalau ini lebih seandainya mungkin kita ingin ini saya setuju sih, memang juga ada sebuah riset penelitian, memang anak-anak kita itu kekurangan vitamin matahari itu D ya. Iya. Ya. Nah, itu karena memang anak-anak lebih nyaman di rumah, jarang kepanasan, jarang berkeringat kotor dengan debu di lapangan gitu, memang jarang. Kalau dulu zaman kita, kalau saya ya, mungkin zamanmu nggak tahu. Saya kan suka main bola di sawah gitu ya, di lapangan. Kalau pulang udah baju kadang nggak bisa dipakai lagi karena kena lumpur luar biasa gitu. Tapi asik gitulah. Tapi sekarang kan sulit ya. Paling pol futsal dan itu di dalam ya. Bersih kan, di dalam lagi. Nah, maksud saya apakah ini jadi sisi perkembangan anak ya? Kalau sudah anak tadi nyaman di rumah, apa-apa sendiri, mungkin malah tidak hanya di rumah, di kamar lah, mengunci lagi. Nah itu tingkat resiko tadi emosinya yang nggak stabil ya. Tapi resiko yang nanti sampai dewasa kan terus, ini seperti apa efeknya kalau anak yang katakanlah mungkin bisa antisosial atau bagaimana kalau memang dia nggak mau dengan dunia luar? Ya dampaknya lebih ke situ. Dia akan kesulitan untuk menerima pendapat orang lain. Maksudnya lebih ke situ, sosial, selain sosialnya ya. Dia akan kesulitan untuk menerima pendapat orang lain. Selain itu juga si anak ini nanti juga akan merasa lebih benar. Jadi orang yang lebih benar. Egois ya. Benar. Merasa benar sendiri, terus nggak mau dikasih kritikan, masukan orang lain. Gitu. Antisosial begitu ya. Mungkin terakhir ya, ada nggak sih Mbak Ayu ini menerapi anak mungkin saat ini ya, yang kasusnya identik seperti tadi? Maksudnya memang dia gangguan emosional sangat kuat, tinggi ya. Sosialnya juga. Ada nggak? Sebenarnya itu malah adik saya sendiri sih Pak. Adik? Kok bisa? Padahal kakaknya seorang terapis, seharusnya kan udah dapat asupan banyak nih tentang pendidikan. Ini ceritanya gini Pak. Dulu tuh aku sebelum bareng sama orang tua, saya pernah merantau di luar kota selama 2 tahun. Iya. Adik saya tuh waktu itu usia SMP, dimana masa remaja yang butuh komunikasi, butuh sosok orang tua yang dengerin dia dan lain sebagainya. Bahwa orang tua saya itu kan sibuk banget Pak. Super sibuk. Anaknya apalagi ya? Jadi terus? Si adik ini tuh kesulitan untuk aku menyelesaikan masalah ini tuh bagaimana? Padahal adik saya tuh tipe orang yang
nggak ada masalah kognitifnya. Adikmu cowok ya? Cowok. Oke. Terus? Kemudian setiap saya pulang ke Solo itu salah satu yang dia sukai adalah belajar bareng saya. Masuk kamar saya, pingin belajar bareng sama saya. Waktu itu masih SMP. Terus selama aku tinggal di luar kota itu tadi, sering ada cuitan sama orang tua itu bahwa adik tuh suka marah-marah. Adik tuh SMP belum bisa naik motor, SMA kelas 1 itu belum bisa naik motor. Saya balik ke Solo itu, kamu wajib bisa naik motor, kasih uang. Dek, kamu keluar jajan sama teman, nggak mau sama sekali. Responnya adalah dia suka marah di dalam rumah, cuman diminta makan sama mama itu langsung emosional. Cuman ditanyain apa, emosional. Kayak gitu. Jadi dia tuh nggak suka keluar rumah, Pak. Dia cuman ada di dalam rumah nunggu saya pulang dari luar kota itu tadi, baru dia mau ngobrol sama orang. Di sekolahan pun juga banyak pendiam kasus. Jadi di sana itu kasus di sekolahan tuh banyak guru yang anak ini tuh pintar, tapi secara sosialnya, secara emosi sosialnya itu bermasalah. Sampai saya tes ke psikolognya. Dia mengatakan bahwa kemampuan akademik ini tuh bagus, tapi di area sosial emosional ini bermasalah. Sehingga orang tua wajib untuk pendekatan ke anak. Komunikasi itu yang paling penting. Saya keluar kota demi adik saya ini tadi, karena aku takut juga karena emosinya nggak stabil sama sekali waktu itu. Saya pulang ke Solo, bener-bener kamu tak terapkan seperti klien saya gitu. Padahal itu adik saya normal lah istilahnya gitu. Jadi adik saya tak terapin bagaimana caranya kamu untuk meregulasi emosionalnya, tak ajak keluar, kamu harus bisa naik motor. Sampai dia itu SMA itu bisa sedikit-sedikit dia bisa belajar untuk menurunkan egoisnya. Setelah itu ada dari sekolahan SMA-nya itu meminta adik saya itu ikut di akselerasi. Wah, saya langsung gak bisa kamu masuk akselerasi. Itu padahal keren loh, anak pinter kan? Dia diminta untuk ikut akselerasi, tapi dia minta persetujuan saya nggak menyetujui karena secara emosional kamu udah ada masalah. Kalau kamu masuk akselerasi akan ada banyak tuntutan buat kamu. Sehingga aku pengen kamu itu punya organisasi, keluarlah untuk bertemu dengan teman-temanmu, bukan hanya sekedar belajar. Skillmu itu nggak cuma belajar, aku gitu. Sekarang alhamdulillah adik saya udah terlepas dari beban itu. Jadi bener-bener kamu nggak apa-apa pulang sampai malam. Yang penting aktivitasmu itu bertujuan, nggak merusak masa depanmu. Dah sampai itu. Itu yang sering saya kasih tahu ke adik saya bahwa hidupmu itu nggak cuma saat ini. Untuk kedepannya kamu harus bisa menurunkan egoismu, itu aja. Berarti kamu sudah memposisikan sebagai orang tua ya di situ. Sampai konsultasi ini apa tadi, akselerasi atau tidak, keputusannya ada di tangan kamu. Luar biasa itu. Dan terus orang tua? Orang tua ya karena orang tua tuh ikut udah aja. Jadi udah Mbak Ayu aja lah gitu. Pasrah sama Mbak Ayu gitu ya. Dan sekarang hasilnya anak ini sudah biasa dengan sosialnya. Dan tetap akademinya bagus juga ya kan? Iya, alhamdulillah. Oke, tak terasa ya waktunya sudah hampir habis. Mungkin Mbak Ayu boleh pesan juga sih kepada orang tua. Terus seperti apa sih ketika mendampingi anak, terutama bermain ya. Ini bermain di rumah gitu. Tadi kan mungkin ini juga spesifik, memang ada kata-kata pandemik dulu, memang kita nggak boleh keluar gitu ya. Solusinya harus seperti apa? Tapi kan sekarang mungkin sudah ada kebebasan sedikit. Nah, mungkin pesan kepada orang tua ketika mendampingi anak yang mungkin anaknya susah diajak bermain, apa perlu contoh, perlu apa gitu? Kiat-kiatnya Mbak Ayu silakan. Jadi mungkin untuk orang tua memang nggak mudah. Jadi orang tua itu nggak mudah untuk mendampingi anak, tumbuh kembang anak terutamanya. Kemudian biarlah anak ini berkembang sesuai usianya, jangan banyak larangan, jangan banyak tuntutan dan sebagainya, biar dia berkembang. Yang penting satu adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk perkembangan otak anak. Kemudian secara emosional dan sebagainya juga itu sangat berdampak sekali. Anak nggak bisa ABK gitu ya misalnya, anak nggak bisa komunikasi, ajak dia komunikasi, ajak dia untuk berbicara, meskipun dia nggak paham, ajarin dia. Itu akan memberikan input ke otaknya untuk
berputar kan, otak itu selalu bekerja, nggak ada yang berhenti kan. Dia akan merasakan ada komunikasi di situ. Nah itu yang paling penting adalah komunikasi untuk anak. Oke, terus aja anak bicara terus ya, meskipun responnya kadang beda-beda, tapi teruslah kita berkomunikasi dengan anak, sempatkan waktu gitu ya, sesibuk apapun ya. Jangan sampai tadi ya adik Mbak Ayu tadi ya, sampai harus diterapi oleh terapisnya. Dan itu jadi pasien pertama mungkin ya, klien pertama. Uji coba dan berhasil kan? Iya, alhamdulillah. Oke, sukses terus buat Mbak Ayu ya dengan pasien atau klien, yang menyebutnya klien ya, bukan pasien ya. Klien ya. Dan mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberi kemudahan lah untuk membimbing anak-anak ya. Amin. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah terus memantau atau terus lihat channel di YouTube Al-Firdaus World Class Islamic School ataupun di Instagram Al-Firdaus School. Dan podcast ini akan tayang setiap Sabtu jam 10 pagi. Pokoknya pantengin terus ya. Jangan lupa di channel Al-Firdaus World Class Islamic School, kalau channel YouTube, dan juga Al-Firdaus School di Instagram. Dan akhirnya saya pamit undur. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast dengan tema-tema yang menarik. Pokoknya seputar perkembangan anak dan pendidikan masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.